Salah satu faktor mengapa negara kita kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen negara untuk melakukan penegakan terhadap tipikor itu adalah karena korupsi merupakan extraordinary crime. Sehingga dibutuhkan satu lembaga negara independen yang dapat melakukan penegakan hukum secara luar biasa terhadap tipikor. Tetapi Anda bisa lihat bahwa seiring berjalannya waktu ketika era kepemimpinan Pak Jokowi, KPK yang awalnya merupakan lembaga independen negara kemudian digeser menjadi bagian dari eksekutif. Padahal kalau kita mau lihat, kasus korupsi itu paling banyak terjadi di 3 kekuasaan ala Montesquieu itu. Lalu kemudian kita masukkan lembaga independen ke dalam sebuah lembaga yang sebenarnya sering terjadi korupsi di situ. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen negara itu sebenarnya merupakan perwujudan dari masyarakat untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan negara secara positif, supaya kekuasaan-kekuasaan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan masyarakat. Anda bayangkan, ada sebuah pelemahan institusional sebenarnya di situ. Bruce Agreement, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The New Separation of Powers, dia pernah mengatakan begini: trias politika ala Montesquieu itu sebenarnya tidak relevan lagi dengan perkembangan ketatanegaraan modern saat ini. Oleh karena itu, hadirnya lembaga-lembaga independen negara itu supaya kehadiran negara itu ada masyarakat yang dapat melihat secara objektif bagaimana kekuasaan itu bekerja. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga independen negara. Lalu Anda bisa lihat ketika KPK kemudian yang awalnya kita ingin supaya penegakan terhadap tipikor itu menjadi luar biasa, kemudian digeser ke eksekutif dan kelihatannya menjadi biasa-biasa saja, tidak luar biasa lagi. Itu yang terjadi di negara ini. Bahkan kalau kita baca buku yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, mereka mengatakan bahwa hancurnya demokrasi, runtuhnya demokrasi itu terjadi dari pelemahan institusional. Apakah ketika KPK dipindahkan ke dalam bagian dari eksekutif itu merupakan suatu pelemahan institusional yang dapat meruntuhkan negara karena demokrasinya sudah mati? Itu yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana kita bisa menangani korupsi di negara ini secara baik kalau substansi, struktur, dan kulturnya tidak berjalan bersama dengan baik.